Sebuah musibah menimpa seseorang dan dia menyadari bahwa itu adalah takdir dari sisi Allah, maka dia ridho dan berserah diri. Apapun sifatnya. Mau kita tidak suka pun, itu berarti keputusan Allah. Dan pasti Allah melakukan itu dengan kemaha-adilannya dan kemahaluasan ilmunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Barang siapa ridho, terima keputusan itu yang dianggap tidak enak itu, maka dia mendapatkan ridho Allah. Dan siapa yang marah, gerutu, keluh kesah, ya, maka dia akan mendapatkan murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berada pada satu titik di mana hidup terasa berat? Kadang kita diuji dengan kehilangan, kesulitan, bahkan hal-hal yang membuat hati tidak nyaman. Dan seringkali tanpa sadar kita bertanya, kenapa harus aku yang mengalami ini? Hari ini, insya Allah kita akan belajar dari nasihat Ustadz Khalid Basalamah tentang satu tema besar yang seringkali menjadi kunci ketenangan hati, yaitu ikhlas menerima takdir dari Allah. Karena siapa yang ridho, Allah pun akan ridho kepadanya, bahkan memberi kenikmatan yang tak pernah kita bayangkan. Tapi siapa yang marah, mengeluh, dan tidak menerima, maka murka Allah pun datang kepadanya. Dalam kajian ini kita akan membahas 4 sesi penting. Bagaimana orang beriman menerima takdir yang walaupun tidak disukainya, kenikmatan yang tersembunyi di balik takdir, sifat orang beriman dalam menyikapi keputusan Allah, dan bagaimana ujian itu sesungguhnya adalah cara Allah menguji kualitas keimanan kita. Mari kita mulai dengan sesi yang pertama. Sesi pertama ini akan membuka mata hati kita bahwa orang beriman hendaknya menerima takdir Allah dengan ikhlas, meskipun ia tidak menyukainya. Karena semua itu adalah ujian agar Allah meninggikan derajatnya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Sebuah musibah menimpa seseorang dan dia menyadari bahwa itu adalah takdir dari sisi Allah, maka dia ridho dan berserah diri. Apapun sifatnya. Mau kita tidak suka pun, itu berarti keputusan Allah. Dan pasti Allah melakukan itu dengan kemaha-adilannya dan kemahaluasan ilmunya. Pasti benar. Dan pasti ada sesuatu yang baik di situ kalau kita orang beriman. Dan pasti akan ada peringatan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu juga beliau mengangkat hadis Anas radhiyallahu anhu. Itu tadi itu perkataan Alqamah diangkat dari tafsir Ibnu Jarir di jilid 28 ayat, halaman 123. Dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Barang siapa ridho, terima keputusan itu yang dianggap tidak enak itu, maka dia mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang marah, ini saksi bahasan kita kenapa babnya dikatakan bab marah terhadap takdir. Dan siapa yang marah, gerutu, keluh kesah, ya, maka dia akan mendapatkan murka. Kok bisa Ustaz? Kenapa kita harus dapat murka? Kan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, Allah mengujimu, ingin mengetahui apa kau bisa menerima atau tidak. Sementara orang mukmin yang benar adalah dia bisa menerima cobaan itu sebagaimana dia menerima nikmat. Sebagaimana kita tahu hari ini kita sehat, satu waktu kita sakit, kita semua meyakini dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu kita akan menerima keduanya. Nanti akan lebih jelas dalilnya tentu akan saya paparkan insyaallah biidznillah. Baik teman-teman sekalian, itu yang dipaparkan 3 dalil oleh atau 2 buah dalil dengan satu perkataan ulama Alqamah tentang masalah haramnya atau tidak bolehnya seseorang marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Karena kalau sekali lagi berbicara tentang takdir yang orang sukai, sesuatu yang orang sukai, maka mungkin tidak perlu bahasan khusus.
Kamu suka kenyang nggak? Kamu suka makan enak nggak? Kamu suka ini dan itu nggak? Pasti oke, suka. Tapi pada saat kita tanya, kamu suka sakit nggak? Kamu begini dan begitu nggak? Gitu. Kamu terima nggak pada saat tidak punya anak? Dan seterusnya itu akan sulit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meniti beratkan agar orang beriman berada di keseimbangan keduanya. Bagaimana dia menerima nikmat Allah dan juga menerima keputusan Allah dari sisi takdir yang dianggap buruk bagi dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Saya berharap teman-teman ikuti stepnya ini ya. Karena kita akan sampai kepada sebuah poin. Harapan kita nanti insya Allah kita bubar dari sini. Apapun cobaan datang kita semua tersenyum menyambutnya. Karena sudah paham, oh ternyata begini maksudnya. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah dicatatkan dan diperintahkan untuk kalian berperang. Sementara itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kau benci itu justru itu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja sesuatu yang kalian suka itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu itu. Makanya tadi di pembukaan ceramah kita saya sudah bilang, terlalu banyak hal yang kita tidak tahu, ikhwan dan akhwat sekalian. Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah jadikan untuk kebaikan, cuma kita tidak mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim, kalau sudah terjadi kita menerimanya. Kalau belum terjadi kita ikhtiar untuk menghindari sesuatu yang berbahaya buat kita. Subhanallah. Dari penjelasan tadi kita sadar, ternyata takdir yang berat sekalipun bukanlah hukuman. Justru itu tanda bahwa Allah sedang menguji dan menyiapkan derajat yang lebih tinggi untuk kita. Namun, Allah tidak hanya memberi ujian begitu saja. Di balik setiap takdir yang terasa pahit, selalu ada nikmat yang tersembunyi. Maka mari kita masuk ke sesi yang kedua, tentang kenikmatan yang ada di balik takdir Allah, di mana ini akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Hasan Basri rahimahullah berkata, statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, la takrahul balayal waqi'ah. Jangan pernah kalian sebagai orang beriman membenci cobaan-cobaan yang sedang terjadi. Wan naqamatul hadithah. Dan juga kemalangan-kemalangan yang terjadi. Farubba amrin takrahu fihi najatuk. Bisa saja sesuatu yang kau tidak suka itu justru di situ kesuksesanmu. Wala rubba amrin tu'thiruhu fihi abta'uk. Dan bisa saja sesuatu yang kau suka itu justru itu adalah kecelakaan bagimu. Al-Fadl ibn Sahal juga berkata rahimahullah, inna fil ilali la ni'mah. Sesungguhnya dalam cobaan-cobaan itu ada kenikmatan di situ. La yambagi lil akili an yajhalaha. Tidak layak bagi orang yang berakal luput darinya masalah itu. Fahiya tamhisul lidzunub. Karena sudah pasti cobaan itu, manfaat pertama menurut beliau, Fadl ibn Sahal rahimahullah berkata, adalah pembersihan dosa-dosamu. Apapun cobaan datang, kecelakaan besar berarti bersihkan dosamu. Artinya kau tidak akan dihukum di akhirat. Di dunia rezekimu akan datang. Yang kedua, wa tu'rad li thawabus sabr. Engkau akan mendapatkan pahala sabar karena tidak akan dapat kecuali dengan cobaan. Yang ketiga, wa ikadh minal ghaflah. Cobaan itu menyadarkan dari kelalaian. Dengan adanya cobaan, kita jadi sadar. Oh ternyata saya lalai. Oh ternyata saya salah. Yang keempat, wa tadhkiru bin ni'mah fi halis sihhah. Dan dia akan mengingatkan tentang besarnya nikmat, terutama dalam keadaan sehat. Ada orang kalau datang cobaannya lagi sakit, lagi ada masalah berat pikirannya, maka di situ dia merasakan enak benar dulu waktu saya kemarin tenang ya, belum ada masalah, lagi sehat dan seterusnya. Maka dia jadi ingat nikmat itu. Kapan satu waktu Allah kembalikan lagi, dia akan lebih tenang. Selanjutnya, wastida'a lit-taubah. Dan semua cobaan adalah peluang emas untuk bertaubat. Nah, karena dengan datang cobaan kita jadi merasa bersalah, akhirnya kita taubat. Dan yang terakhir, wa khadda 'ala sadaqah. Dan pasti itu akan memotivasi seseorang untuk bersedekah.
Nabi SAW selalu berdoa dalam doa beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i yang artinya aku memohon padamu sikap ridha setelah mendapatkan takdir. Kalau teman-teman pernah melakukan istikharah, doa istikharah itu panjang sekali, tapi di akhir sekali doa istikharah itu ada bunyinya begini. Wa in kana hadzal amr syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri. Kalau keputusan ini ya Allah, pernikahanku, kerjaku, pindah kotaku, apa sajalah, bangun rumah, beli rumah, jual kendaraan, semuanya itu buruk buat diriku, buat agamaku, buat kehidupan duniaku, buat kehidupan akhiratku. Fasrifhu anni, alihkan dia dari aku. Wasrifni anhu, alihkan aku dari dia. Jadi sama-sama tidak saling butuh. Waqdur li khaira haitsu kan, dan takdirkanlah semua kebaikan dimanapun aku berada. Potongan terakhirnya waraddini bihi, dan buat aku ridho dan menerima keputusanmu itu. Gak jadi nikah kah, gak jadi kerja kah, gak jadi ini kah, gak jadi itu kah, semua kita ridho. Dan itu diantara doa istikharah yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar minta ini baik atau tidak, tapi kalaupun sesuatu yang kau takdirkan ya Allah itu ternyata tidak aku sukai, maka tetap buat aku ridho. Itu puncak keimanan. Masya Allah. Betapa indahnya bila hati mampu ikhlas menerima takdir. Kita jadi paham bahwa jangan sampai kita membenci atau berkeluh kesah, karena di baliknya ada hadiah besar dari Allah. Namun, lebih dalam dari itu, sifat orang beriman adalah menerima keputusan Allah sepenuhnya. Menolak takdir berarti seakan-akan kita menganggap Allah salah. Padahal Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Mari kita dengarkan sesi yang ketiga yang kembali akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nabi SAW bersabda, tentu di sini ada, saya masuk lebih dalam teman-teman sekalian, ada dua tingkatan orang dalam masalah takdir. Ada orang yang menerima, ada orang yang marah, tidak menerimanya. Kita bicara misalnya orang yang menerima. Nabi SAW supaya kita bisa menjadi golongan ini, dan ini golongan yang selamat. Karena dia menyempurnakan rukun imannya yang keenam, iman kepada keputusan Allah baik atau buruk. Nabi SAW mengatakan, jangan pernah engkau menuduh Allah salah dalam keputusan yang telah ditetapkannya kepadamu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi apapun itu, jangan pernah kau merasa salah. Banyak orang dianggap ini salah. Contoh, dia sudah dikasih jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Seakan-akan Allah salah. Atau jadi perempuan mau jadi laki-laki. Atau jadi orang Melayu mau jadi orang Arab. Atau mau jadi orang bule. Sehingga memaksakan diri menjadi orang-orang yang bukan dia sebenarnya. Itu banyak terjadi kan. Tidak bisa menerima keputusan Allah. Seakan-akan Allah keliru dalam menentukan keputusan itu. Salah dia kenapa laki-laki, kenapa enggak perempuan. Padahal dia lebih cenderung pada perempuan dan seterusnya. Begitu terus. Ya. Begitu juga pada saat dia tidak bisa menikah sama orang, dia menyalahkan seakan-akan kenapa anda nikah sama saya, padahal Allah enggak tentukan itu pasti kebaikan. Kita tidak tahu kalau kita lanjutkan sama dia apa yang akan terjadi, walaupun kita harapannya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, walaupun kata ulama orang itu ahli maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengedepankan rahmatnya daripada murkahnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman, "Ghalabat rahmati ghadabi." Sesungguhnya rasa kasih sayangku telah mengalahkan murkahku. Salah satu maknanya hadis ini adalah walaupun dia ahli maksiat, kalau dia mau terjerumus pada perbuatan yang lebih besar atau salah, Allah masih berikan peringatan supaya dia tidak terjerumus. Walaupun dia jengkel, dia marah, nanti di akhirat dia baru tahu, oh syukur Allah buat saya nggak jadi lakukan itu. Padahal dia penjahat misalnya. Apalagi kalau orang-orang yang dasarnya beriman. Ini perkataan Abu Darda indah sekali. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, kalau Allah tentukan apa saja, malamkah, siangkah, menyenangkankah atau menyedihkankah, kalau Allah menentukan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Jadi sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Diterima dengan lapang dada. Apakah itu kita suka atau tidak suka. Dan sikap ridho, lalu beliau jelaskan, sikap ridho adalah
jika seseorang hamba, dan sikap ridho adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesulitan ataupun kemudahan. Dan sikap ridho adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesukaran ataupun kemudahan. Maksudnya, kalau dia sukar pun tetap dia senang. Ada kemudahan pun dia senang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku selalu berada di pagi hari dengan tidak memiliki rasa senang, tidak gembira, kecuali semua takdir aku terima dari qadha dan qadarnya Allah. Dari keputusannya Allah, semuanya aku terima. Jadi aku keluar pagi hari, mau tabrakan kah, mau diganggu orang kah, atau mau senang kah, pokoknya semua aku terima. Itu sifat orang beriman. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sampai pernah ada seorang wanita, pernah kita ceritakan itu, dia sedang di salah satu tawanan perang. Wanita ini bukan muslim. Dia termasuk dalam tawanan perang kaum muslimin. Anaknya hilang. Dia cari-cari anaknya, begitu dia dapat anaknya dalam kondisi panas, debu banyak, langsung disusui sama dia. Lalu kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kalian lihat ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kira-kira kalau kita bakar api, ibu itu kita suruh lempar anaknya ke api, dia mau nggak? Tentu tidak ya Rasulullah. Gak ada ibu yang baru temukan anaknya setelah dia khawatir anaknya mati terbunuh, lalu dia susuin, kemudian disuruh lempar di api. Apakah dia mau lakukan? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi walaupun buruk di mata kita, Allah lebih tahu itu baik buat kita. Alhamdulillah, sungguh menenangkan ya, jika kita meyakini bahwa semua takdir Allah adalah kasih sayangnya. Bahkan sesuatu yang tampak menyakitkan pun ternyata bagian dari kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Dan di sesi terakhir ini kita akan diajak untuk merenungi bahwa setiap ujian adalah cara Allah membedakan siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang dusta. Disinilah letak janji Allah yang luar biasa bagi mereka yang ikhlas dengan keputusan Allah. Mari kita lanjutkan ke sesi yang terakhir yang kembali akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Disebutkan di dalam beberapa statement para ulama tentang masalah ini. Kalau misalnya muncul pertanyaan di benak antum, kenapa saya diuji? Maka jawabannya sederhana. Ketahuilah bahwasanya bukan kamu sendiri yang diuji, kata ulama. Dan ketahuilah tidak akan bisa diketahui kualitas seseorang tanpa ujian dan cobaan. Dari mana kita bisa tahu kualitasnya pegawai itu? Siswa ini, mahasiswa itu tidak ada ujian. Kenapa kita di sekolah dan kampus ada ujian? Untuk apa? Begitu juga orang kalau di kantor, dia mau naik jabatan, ada ujiannya pasti. Gak mungkin tidak. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan karena memang tidak akan terlihat kualitas seseorang tanpa ujian. Berapa banyak keberanian terlihat setelah ujian perang datang. Berapa banyak pengorbanan, kedermawanan terlihat setelah memang datangnya bencana. Gitu kan? Terlihat siapa yang dermawan, siapa yang tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Alif lam mim, huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sementara mereka mengatakan beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Benar gak imanmu ini? Benar gak kau loyal dengan perusahaan? Walaqad fatanna alladhina qablahum. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan dengan ujian itu Allah bisa tahu mana yang jujur dengan keimanannya dan mana yang dusta. Ya. Waktu sahabat-sahabat Nabi dengar, kebetulan mereka tidak ikut ke Badar, lalu mereka dengar sahabat-sahabat pulang dari Badar, oh luar biasa malaikat hadir, pemimpin Quraisy si fulan mati, si fulan mati. Tadinya mereka takut perang, tapi setelah mereka perang mereka rasakan kenikmatannya.
Karena artinya mereka gembira, menang, agama Islam dimenangkan, Allah berikan mereka ghanimah yang sangat banyak, dijamin surga bagi mereka. Akhirnya orang-orang yang tidak hadir penasaran nih. Ya Rasulullah, kalau ada perang lagi kami mau ikut. Subhanallah, 1 tahun setelah itu, Badr tahun 2 Hijriah, dia tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala uji kaum mukminin dengan kekalahan. Setelah mereka menang, mereka kalah. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Dulu kalian banyak ngomong nih. Oh, mau mati syahid, mau seperti di Badr. Sekarang kalian sudah lihat, mana buktinya? Jadi Allah SWT uji. Dan di situ kelihatanlah muncullah Anas bin Nadhr, muncullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat Nabi memang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, memang cari kematian dan mau surga. Begitu juga kalau ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dapat apa yang saya inginkan? Saya mau nikah sama fulan, saya mau bekerja di tempat ini. Kenapa ya? Belum bisa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi dalam Al-Baqarah ayat 216. Ingat selalu itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau ada yang bilang juga, mengapa berat sekali cobaan ini gitu. Allah menjawab dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti kita mampu melaluinya itu. Kita mampu melaluinya. Dan yang paling mahal dari sebuah cobaan teman-teman sekalian adalah kita ambil pengalaman hidup. Karena itu mahal sekali. Kita kalau sudah pernah sakit, kita jadi tahu, oh saya sakit dulu begini. Bahkan dengan itu kita jadi tahu bagaimana dulu kita istirahat, bagaimana kita dokter siapa yang kita datangi, obat mana yang kita minum. Kita jadi tahu punya pengalaman dan itu mahal. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau ada orang lebih tua daripada kamu 1 hari, berarti dia punya pengalaman 100 hari. Maka raihlah 100 hari pengalaman dari dia itu. Karena mahal sekali pengalaman hidup itu. Itu juga kalau ada orang sudah frustasi, dianggap dirinya sudah nggak bisa lalui cobaan, berat, keluh kesah begini. Allah juga menjawab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu. Jangan pernah merasa lemah. Orang beriman harus kuat, yakin dengan janji Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian pasti menang. Kalian pasti akan beruntung. Kalian akan pasti dapat jalan keluar kalau kalian beriman. Kalau ada yang menanyakan bagaimana caranya saya menghadapinya, Allah juga menjawab dalam Al-Imran ayat 200. Semua cobaan pegang ini Al-Imran ayat 200, surah nomor 3 ayat 200. Akhir ayat dalam surah Al-Imran. Allah SWT berfirman, wasiat untuk orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan sabar kalian itu. Warabitu, tetap kalian berjuang, berusaha cari jalan keluar. Makna letterletnya, tetap kalian berjaga-jaga di perbatasan antara kalian dengan orang kafir. Tapi di sini makna umumnya adalah, tetap kalian ikhtiar, coba terus, berobat terus, ikhtiar terus, jangan putus asa. Dikatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan ikuti semua itu dengan ketakwaan. Artinya bentuk ikhtiarmu jangan sampai masuk kepada hal-hal yang haram, ya, agar kalian beruntung. Alhamdulillah, sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Dari keempat sesi tadi yang telah dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, kita belajar satu hal yang sama. Takdir Allah selalu baik. Kadang datang dalam bentuk kesenangan, kadang datang dalam bentuk ujian. Yang membedakan hanyalah cara hati kita menerimanya. Bila kita ridho, Allah pun ridho, dan ketenangan akan menghampiri kita. Tapi bila kita marah dan berkeluh kesah, maka kita hanya akan semakin jauh dari rahmatnya Allah. Mari kita renungkan seberapa sering kita mengeluh pada takdir Allah, dan seberapa sering kita menenangkan hati dengan mengingat bahwa Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas menerima ketetapannya, yang ridho atas keputusannya, dan yang sabar dalam setiap ujian darinya.
Dan semoga Allah senantiasa menjaga guru kita Ustadz Khalid Basalamah, memberkahi ilmu dan dakwah beliau, agar semakin banyak orang mendapatkan hidayah dan ketenangan dari nasihat-nasihat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bertemu di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.